Pada malam ini kami telah menyelesaikan laporan polisi. Nggak apa-apa, selama itu dia merasa diri sebagai korban kan. Equality before the law, semua orang bersama kedudukan di mata hukum. Nanti kan semua dalam hal nanti pembuktian kan. Saya difitnah di depan rekan-rekan media, tetap juga nggak dikasih pulang, masih ditahan. Bergulir semakin panas saja nampaknya drama perseteruan yang melibatkan advokat Sunan Kalijaga dengan tim kuasa hukum Dr. Reza Gladys. Buktinya, pada tanggal 13 Agustus 2025 silam, tim kuasa hukum Dr. Reza akhirnya mengambil langkah balasan dengan membuat laporan balik terhadap Sunan Kalijaga atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 170 serta 335 KUHP. Berdasarkan penjelasan tim kuasa hukum Hostra Kapta sang pelapor, pihak mereka sebenarnya enggan membuat laporan. Namun apa daya, langkah ini terpaksa dilakukan lantaran Sunan terlebih dahulu membuat laporan. Lantas, seperti apa tanggapan pihak kuasa hukum Sunan Kalijaga? Serta bagaimana penjelasan sang pelapor? Pada malam ini kami telah menyelesaikan laporan polisi atas sikap dan tindak lanjut hal yang tadi malam pembahasannya yang begitu mengebohkan. Kami sebelum melakukan pelaporan di SPKT Polda Metro Jaya, kami coba melihat semua jejak digital, seluruh video itu kita kumpulkan. Ternyata kita bisa temukan justru yang melakukan pemukulan Sunan Kalijaga dan kawannya. Kami ada videonya, nanti kami perlihatkan. Jadi begitu kita sudah kaji, ternyata unsurnya terpenuhi dan kami coba diskusikan setelah konseling, ternyata diterima laporannya. Alhamdulillah pada malam ini laporan sudah diterima, tinggal akan dilakukan visum malam ini juga. Untuk pasal yang dikenakan pada laporan ini, artinya ada pasal persekusi. Itu pasal 335 dan pasal pengeroyokan karena pemukulan dilakukan oleh dua orang, jadi pasal 170. Mudah-mudahan nanti setelah dilakukan visum perkaranya bisa jalan. Sebenarnya kami malu sebenarnya melapor ini, karena bukan tipikal kami untuk melapor urusan kecil begini, tapi terpaksa kami lakukan. Ya, sekalian kami tekankan, kami malu sebenarnya urusan melapor ini. Ini biasa sebenarnya ada suatu kesalahpahaman biasa dalam kehidupan ini. Tapi karena kami sudah dilaporkan bahwa kami dituduh melakukan pemukulan dan kami lihat video, sekian banyak video, tidak ada satu pun melakukan pemukulan. Makanya kami sore hingga malam ini telah melakukan laporan ke Polda Metro Jaya. Ketika ditemui pasca membuat laporan di Polda Metro Jaya, tim kuasa hukum Dr. Reza pun memberikan sinyal bahwa sejatinya yang melakukan dugaan tindak kekerasan bukanlah pihak mereka, melainkan Sunan Kalijaga. Dan ucapan itu tentunya sudah dikuatkan dengan bukti-bukti berupa rekaman video yang sudah mereka sertakan dalam laporan. Lantas, seperti apakah bukti video tersebut? Serta bagaimanakah pula penjelasan tentang kronologis menurut pandangan pihak kuasa hukum Dr. Reza? Saya Hostra Kapta Putra Kaban yang dituduh telah melakukan pemukulan terhadap Bang Sunan. Jadi perlu sedikit saya jelaskan di sini kronologisnya, bahwa setelah acara perdebatan kemarin, Bang Sunan itu ada menghampiri Bang Julianus dan dilerai oleh Pak Surya Bakti Batubara. Ketika Pak Surya Bakti Batubara menilai, ternyata Pak Sunan masih mengejar Pak Ketum dan Bang Julianus, dan situlah saya masuk ke tengah-tengah keributan. Saya melerai, mengatakan sudah Pak kepada Pak Sunan dengan seperti menghalangi dia seperti itu.
tetapi saya dituduh telah memukul dia. Nah, dan pada saat dia mengatakan kau memukul saya gitu, saya mengatakan tidak ada pak. Nah, selanjutnya kawan-kawan Bang Sunan yang lain memperkuat pernyataan dari Bang Sunan, kau memukul, sehingga saya pada saat itu tersudut. Nah, selanjutnya karena Bang Sunan tetap ngotot mengatakan bahwa saya telah memukul dia, saya akhirnya bermohon kepada pembawa acara pada saat itu, Bang Andromeda, agar dibukakan CCTV dan video bahwa saya memang tidak ada memukul. Nah, dan pada saat itu diputarkanlah video dari HP-nya Bang Andromeda, dan hasilnya saya tidak ada memukul. Saya akan tunjukkan video bahwa tidak ada saya melakukan pemukulan. Ini fakta video yang ada. Jadi tidak ada saya melakukan pemukulan. Saya hanya melerai untuk memisahkan. Memang nggak ada, itu buat kita kan biasa, orang mau omong-omong apa terserah, selama tidak merendahkan harkat, tidak merendahkan harkat martabat orang, memfitnah, melecehkan dan lain sebagainya, itu tidak persoalan. Tapi persoalan tadi malam debat itu memang debat hukum yang harusnya menjadi edukasi masyarakat. Tapi setelah debat terjadi kegaduhan, itu di luar daripada debat itu sendiri. Hanya persoalan tersendiri lah karena terjadi kegaduhan, dan ini lari ke urusan kriminal kan. Penjelasan Hoftra-Kapta Putra Kaban pun berlanjut, di mana ia menjelaskan bahwa pihak Sunan diduga melakukan banyak tindakan kurang menyenangkan terhadap dirinya. Mulai dari menarik-narik tangannya di hadapan awak media, hingga membuat surat pernyataan permintaan maaf yang terus-menerus direvisi. Dan parahnya lagi, Nov bahkan mengaku dirinya sempat diasingkan ke dalam sebuah ruangan sempit. Lantas, seperti apakah penjelasan lengkap Nov terkait dugaan perbuatan Sunan terhadap dirinya? Di tengah-tengah kejadian tersebut, Bang Sunan kembali menegaskan kepada saya, kalau kau ingin ini selesai, kau buat surat pernyataanmu sekarang, surat permohonan maafmu sekarang. Kalau tak kau buat, kau nggak akan bisa keluar dari sini. Hal itu dibarengi dengan kawannya yang berbaju biru ambil itu ada 3 kali di sini. Sehingga pada saat itu ya udah buat aja bang, kata pembawa acara Bang Andromeda, diambilkan pulpen sama kertas dikasihkan ke aku, buatlah surat pernyataan permohonan maaf agar selesai masalah pada malam itu. Nah, isi suratnya seperti ini rekan-rekan. Saya Hoftra-Kapta Putra Kaban dalam hal ini meminta maaf kepada Bang Sunan karena telah melerai pada acara keributan di catatan demokrasi TV1 tertanggal 12 Agustus 2025. Surat itu saya berikan kepada Bang Sunan, tetapi Bang Sunan tidak mau menerima surat itu dengan alasan saya harus menuliskan di dalam surat itu bahwa saya harus menuliskan saya adalah benar-benar memukul dia. Dan pada saat itu saya mengatakan saya tidak ada, saya hanya melerai. Tetapi kembali lagi saya diintimidasi oleh rekan-rekan yang lain, mana KTP-mu? Kau buat ini, kalau nggak kau buat kau nggak bisa keluar. Nah, akhirnya dibujuk lagi sama pihak saya buat lagi, saya tambahi lagi karena melerai tangan saya mengenai badan Bang Sunan. Nah, setelah itu saya serahkan lagi ke Bang Sunan. Ternyata Bang Sunan tetap tidak mau. Kau buat lagi, kau perbarui suratnya. Kau kan memukul aku, katanya gitu. Nah, aku nggak ada memukul bang. Pokoknya kalau kayak gitu kau buat nggak mau, kau nggak bisa keluar. Nah, saya buat lagi lah perubahan surat lagi. Selain daripada mengenai badan, saya mengenai wajah dari Bang Sunan. Nah, setelah itu saya pikir sudah selesai dengan 3 surat ini. Karena pada saat itu Bang Sunan mengatakan, kalau kau nanti sudah membuat surat permohonan maaf, maka antara kita sudah selesai. Tidak akan ada saling melapor. Aku tidak akan meneruskan ini dan kau pun tidak akan kulaporkan. Nah, sehingga pada saat itu kawan-kawan dari menyarankan kepada saya, ya udah biar sudah selesai, dibuatkanlah surat tersebut. Nah, pada saat surat tersebut sudah saya buatkan dengan keadaan terpaksa dan terintimidasi, saya coba keluar pelan-pelan meninggalkan studio.
Tapi saya kembali dikejar oleh Bang Sunan sambil memegang. Mau kemana kau? Nah, dan sampai di luar, saya kembali difitnah ya sama Bang Sunan. Karena setelah dia melakukan wawancara terhadap kawan-kawan rekan-rekan media, saya ditarik. Ini yang mukul saya, Mas ini dia memukul tangan saya menggunakan tangan kanan. Padahal hal itu tidak pernah ada saya lakukan. Lillahi ta'ala, sumpah demi Allah tidak pernah saya lakukan. Memukul Bang Sunan tidak pernah saya lakukan. Yang saya lakukan hanya melerai. Sudah Pak. Selanjutnya pada saat itu saya kembali ditahan oleh kawan-kawan Bang Sunan. Saya ingin permisi setelah saya difitnah di depan rekan-rekan media. Tetap juga nggak dikasih pulang, masih ditahan. Nah, sehingga akhirnya saya minta tolong kepada pihak. Tolonglah Pak, kan saya sudah menuruti semua permintaan dia. Sehingga saya dikondisikan masuk ke studio dan dimasukkan ke lorong-lorong. Pada saat itu pun saya ketakutan. Nah, jangan-jangan saya dikondisikan karena saya ditaruh di dapur sendirian. Nah, saya masih khawatir, ketakutan pada saat itu. Bang, janganlah kayak gini Bang, nanti orang abang mengkondisikan saya. Enggak Bang, kami akan amankan. Nah, selanjutnya setelah beberapa saat kemudian ada yang buka pintu dari belakang, baru saya keluar untuk menuju ke mobil. Baru kami ngebut pulang. Apa yang terjadi pada malam kejadian perkara memang menjadi sebuah catatan miris bagi masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, kedua kubu yang berstatus sebagai pengacara justru diduga terlibat dalam sebuah huru-hara. Apalagi sekarang ini banyak pro dan kontra tentang apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Dan selaku pihak yang menyaksikan kejadian itu secara langsung, Emma Waroka pun berbagi cerita. Lantas, seperti apa kesaksian Emma Waroka tentang kejadian malam itu? Jalan acara sih lancar, semuanya lancar. Penjelasan dari profesornya juga oke, dan kita di kursi penonton itu ada dua bagian. Jadi yang sebelah kiri itu untuk Bang Fahmi, yang sebelah kanan tuh Pak Julianus gitu. Jadi kita yang samping-sampingnya juga nggak ribut, nggak apa. Sampai pas lagi selesai sudah closing nih MC-nya, ini dari si pengacaranya Pak Julianus nih kayak lagi ngomong sesuatu ke Mas Sunan gitu. Nggak tahu deh, tapi ngomongannya biasa sih, kayak gestur badannya juga bukan yang kayak gimana marah atau apa, enggak, cuma ngomong santai. Terus kita semua berdiri karena udah selesai. Mas Sunan nyamperin ke areanya Bang Dua Lipa ya, dengan Pak Julianus. Maksudnya mungkin mau salaman atau apa, tapi belum sampai. Baru mendekati tuh ada yang dari kursi penonton sebelah kanan, kursinya Pak Julianus, penontonnya Pak Julianus, berdiri terus jalannya agak cepat dan dia megang badannya Sunan. Itu yang pakai batik tuh bapak-bapak itu. Begitu abis yang dipegang begini, kayak seperti mau mendorong jangan deket. Maksudnya kayak seolah-olah tuh gesturnya nyingkirin gitu loh. Karena kan mendekati si Pak Julianus ya kan, si Mas Sunan ini. Nah di situ udah mulai ribut sampai di belakang bapak-bapak itu ada yang pakai kacamata, pakai baju kotak. Nah ini yang diduga sih kalau aku lihat dari rekaman juga dia yang kena ke body contact ke Mas Sunan. Tapi seperti apa tangannya mana emang aku nggak bisa melihat jelas ya. Aku cuma melihat gerakannya gitu karena mereka mepet banget. Terus Mas Sunan nggak lama bilang, kamu kenapa pukul saya? Kamu ngapain pukul saya? Udah ribut deh tuh di situ. Saya sayangkan lah ya sebagai advokat, sebagai yang senior mungkin di atas kami, itu mencontohkan hal-hal seperti itu, melakukan penyerangan, saya harus katakan bahwa ini para pelaku terlapor adalah berprofesi sebagai seorang advokat, yang dimana harusnya menjaga kita sesama rekan, ya, sesama profesi itu tidak melakukan upaya seperti itu. Terlepas dari apa yang sebenarnya terjadi, perkara ini sudah kadung masuk ke jalur hukum, di mana pihak Sunan Kalijaga maupun pihak Hoftrakkapta sama-sama sudah mengadukan kejadian ini ke pihak kepolisian. Dan hingga detik ini, kata perdamaian pun masih jauh dari kenyataan.
dan hal itu sudah dibenarkan oleh Agustinus Nahat selaku kuasa hukum Sunan. Lantas, seperti apakah Agustinus Nahat menyikapi perkara ini? Serta bagaimanakah pula tanggapannya terhadap publik yang justru menyayangkan reaksi meledak-ledak dari Sunan Kalijaga? Pemikiran-pemikiran itu hak asasi manusia. Silakan saja menyampaikan apa yang kalian mau sampaikan. Tetapi faktanya Bang Sunan kenapa dia reaktif ketika dia sudah ada pemukulan terhadap dirinya? Udah pasti kan dia akan mempertanyakan kenapa kamu melakukan pemukulan terhadap saya. Ini kan ruangnya ruang diskusi hukum, bukan ruang tinju atau tempat tinju kan gitu. Nah, sehingga dia memang aktif karena memang marah lah. Kenapa tiba-tiba kok saya berdiskusi dengan orang, ada pemicu lalu tiba-tiba ada melakukan gerakan, ada mendaratkan tangannya ke rahang kiri Bang Sunan. Itu dugaannya. Artinya itulah yang terjadi sehingga memang dia aktif lagi untuk bertanya siapa yang melakukan pemukulan itu. Sehingga kalau masyarakat melihat, menilai dan sebagainya itu hak masyarakat, kita tidak bisa membatasi hak, itu hak asasi, silakan. Tapi kita arahkan ke soal penegakan hukum supaya semuanya tahu benar bahwa apa yang terjadi semalam itu kegaduhan yang ditimbulkan oleh reaktif seseorang yang menimbulkan persoalan baru, yaitu adalah tindakan yang memang seharusnya tidak perlu terjadi. Kan begitu. Kalau menurut kami kan sudah namanya laporan, polisi kita sudah lakukan laporan dan sudah diterima, udah pasti kan serius kan. Tidak mungkin tidak serius. Sebenarnya kan saya bilang dalam proses perjalanan itu pasti ada upaya dari kedua belah pihak lah. Tapi per hari ini kami menyatakan bahwa belum buka ruang itu. Ruang yang kami buka adalah ruang penegakan hukum. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.